Sallallahu ala Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu kedatangan guru kita yaitu Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Jufri, yang insya Allah beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Namun saat ini kita doakan agar perjalanan beliau menuju kemari dalam keadaan sehat dan selamat. Mudah-mudahan guru kita berkah dalam ilmunya, dan juga kita yang menunggu insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkurus sa'atan khairam min ibadati sab'ina sana. Merenung, diam, menunggu, tafakkur itu lebih baik, walaupun hanya 1 jam, lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, di mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ustaz, mohon maaf kalau saya salah, lempengan ayat saya lupa, benerin ya. Tafassahu fil majalisi yafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, berlapang-lapangkanlah kamu dalam majlis-majlis ilmu. Karena orang yang berlapang-lapang itu, maka Allah berikan kelapangan untuknya. Wa idza qila lakum wa idza qila suzu yafsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Apabila dikatakan berdiri, maka berdirilah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu, yang belajar, yang saleh di antara kita dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah lah sebaik-baik apa sebab bima ta'malun, apa yang kau kerjakan. Nah, di sini kita berlama-lama menunggu guru kita. Dari mulai kita duduk saf yang rapi sampai geser pantat kita dalam rangka menunggu guru kita, insya Allah pahala menunggu ini walaupun 1 jam lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Bu, amin bu. Amin ya rabbal alamin. Baru saja kita dengar ada salawat, kemudian qiraatul yasin, itu luar
biasa pahalanya. Di mana kata Rasulullah Sayyidul Quran, yaitu perindahlah suara Al-Quran bi aswatikum, dengan suara-suara yang indah yang kamu miliki. Itu Quran. Kalau dibaca dengan suara bagus, apalagi Al-Mukarram Habib Abdul Hakim, luar biasa suaranya. Itu bagus. Kita dengarnya dapat pahala. Ditambah maulid Al-Mukarram Ustaz Haji Fahru Razi, mata'allah bitulil hayat. Insyaallah ilmunya bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia sampai alam baka. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu guna majlis, yaitu dengan dihiasi taklim kita. Taklim mingguan kita kali ini yaitu minggu kedua Habib Abdul Rahman, yang beliau menyampaikan hadis arba'in, hadis 40 An-Nawawi, Syekh An-Nawawi, yang saat ini saya dengar hadisnya yang ke-12, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu. Jadi orang Islam itu dikatakan baik, tarkuhu mala yaknihi, yang meninggalkan yang tidak bermanfaat tuh. Daripada ibu bengang-bengong di rumah pada hari Minggu nggak kemana-mana, tinggalkan bu yang nggak manfaat. Karena Rasul bilang yang dikatakan muslim itu yang baik adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Masak bu udah, bu di rumah masak, ya macam-macam ibu masak. Ngasih kopi ke suami udah, apalagi tinggal minta izin ke suami. Kalau suami nggak ngizinin ya kebangetan. Ya kalau nggak diizinin katanya berjalan sendiri. Betul. Karena menuntut ilmu itu selain Allah jamin rizkinya, utlubul ilma takaffalallahu rizki. Orang yang menuntut ilmu Allah jamin rizkinya, siapapun itu, baik ibu, bapak, remaja, Allah jamin rizkinya. Utlubul ilma walau bisin, fa inna talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yaktub. Orang yang menuntut ilmu itu Allah jamin rizkinya. Menuntut ilmu walaupun di negeri Cina, maka sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu para malaikat senang, ridho, mengibarkan sayapnya lebar-lebar. Dia senang kepada kita, Pak. Nggak percaya? Sayangnya kita nggak lihat malaikat senang sama kita. Lempangan mana malaikat senang sama kita? Kita nggak tahu. Tapi Rasulullah mengabarkan orang yang menuntut ilmu itu dicintai malaikat. Malaikat senang. Itu sayap malaikat Jibril ngangah, bukan ngangah, apa namanya tuh? Bukan ngangah, bukan. Malaikat itu mengibarkan sayapnya karena mereka senang, mereka ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
di mana Abazar suatu saat, ya Abazar, la antaktu fatata'allamu minal ilmi baban minal ilmi khairum. Ya Abazar, la antaktu fatata'allamu baban minal ilmi khairum. Bahwasanya Rasulullah itu bilang kepada Abazar, ya Abazar, tidak mengapa engkau menuntut ilmu walaupun satu bab saja. Fa ini, maka sesungguhnya khairun lak, itu lebih baik bagimu, lebih baik antusolliya min alfin rakaat, itu lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat, 1000 sholat sunnah. Orang yang menuntut ilmu walaupun satu bab saja itu lebih baik daripada antusalliya min alfin rakaat, melaksanakan 1000 sholat sunnah rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Ada di sini, ada, saya perhatikan ada. Nah, saya tunjuk orang Pak Bambang, itu sholat sunnahnya luar biasa itu, lebih dari 8 rakaat. Itu sholat apa aja Pak Bambang? Itu luar biasa. Tapi lebih bagus lagi, yaitu menuntut ilmu satu bab saja yang dilakukan Bapak Ibu sekalian di hari ini, itu lebih baik pahalanya daripada Pak Bambang. Oh, udah ya? Hah? Udah belum? Belum udah? Udah belum? Sambil menunggu Bu ya, sambil menunggu. Kalau saya mah nggak usah di stop, nggak usah. Ntar saya berhenti sendiri. Paling top 5 menit saya bener. Orang begitu saya kesandung lupa. Saya jujur aja Pak Ibu, kesandung lupa tuh ilmu. At-ta'lim fi sigar kan naksi alal hajar, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Batu bisa kita ukir Bu, karena keras. Nah, perumpamaan seperti itu, belajar dari kecil bagaikan mengukir di atas batu. At-ta'lim ba'dal kabir kan naksi alal ma', belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Nah, saya itu dapat ilmu dari informasi yang saya dapat dari mana aja. Belajar, kemudian kuliah, begitu naik motor ada tanggul, jeduk, lupa. Itu. Makanya diemin aja Bu, biarin saya ngomong. Ya Bu, ikhlas Bu ya. Suara saya pun begini jelek. Kalau suara kiai luar biasa. Karena itu perintah Zainu. Perintah, perindahlah suara kamu dalam membaca Al-Quran. Orang yang mendengarkan itu luar biasa, pahalanya dapat. Apalagi yang baca. Nah, saya baca Quran gak bisa. Ya, maklum. Udah gitu punya suara gak enak, tambah lagi. Nah, saya punya omongan Bu, insya Allah omongan manfaat, asal Ibu ridho mendengarkannya. Saya mah bisa ngomong doang Bu, praktek belum bisa. Tapi insya Allah namanya belajar, mengajar. Belajar tuh dari salah dulu. Gak mungkin belajar langsung benar. Gak usah belajar kalau udah benar. Karena kita belum benar dan berusaha benar, maka kita belajar walaupun sampai liang kubur, sampai liang lahat, sampai ibu pada mati. Ya Bu, insya Allah ibu pada panjang umur. Amin. Diampunkan dosanya. Amin. Diterima amal ibadahnya. Amin. Belum mati Bu, belum. Main ayunan berantem. Udah Bu ya? Ini saya ngomong ngajak ya.
muhlikatun. Ini saya hati dulu nih Bu. 3 hal yang dapat membinasakan kita. Salasun muhlikatun. 3 hal yang membinasakan kita. Wa amma muhlikatun, yaitu fasuhun muta'. Fasuhun muta' artinya orang pelit. Orang pelit. Orang pelit. Orang pelit kenapa orang pelit? Fasuhun muta', orang pelit itu akan binasa. Ini pengajian kalau nggak ada kuenya nih kebangetan Bu. Alhamdulillah ibu-ibu pada baik semuanya. Insya Allah para malaikat senang Bu kepada kita, ya Bu. Allahumma u'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berkahilah ibu-ibu ini ya yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah walaupun kue. Nah, tambah lagi rezekinya Bu. Syukur-syukur dapat avanza. Barang kue Bu, dapat avanza. Luar biasa Bu. Makanya kalau kita amin itu pas lempengan malaikat amin Bu. Usahakan malaikat amin. Nah, di situ Allah ijabah. Ibu tahu Bu, lempengan malaikat amin? Pas lagi sholat berjamaah. Pas lagi sholat berjamaah, malaikat amin sama kita. Kita kalau malaikat, kita kalau bareng, pas bareng sama aminnya malaikat itu diijabah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, fasuhun muta' wal hawa muttaba'. Orang yang menuruti hawa nafsunya. Pertama Bu, orang pelit. Kedua, yang kedua adalah wal hawa. Mana nanti anak pulang sama satu. Di mana ada? Oh, ada. Fasuhun muta' wal hawa muttaba'. Orang pelit, kemudian orang yang menuruti hawa nafsunya. Wal ijabal mar'i binafsi. Yang ketiga adalah wal ijabal mar'i binafsi. Hawanya, kemudian yang menuruti hawa nafsunya, dan yang ketiga apa Zat? Ya, itu bangga akan diri kita sendiri Bu. Seolah-olah amal orang itu kalah dengan kita. Bangga akan dirinya, punya suara bagus ditampilin. Itu yang merusak amal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu suara kita bangga. Kalau bisa itu karena enaknya suara kita dibisikin sama setan. Wah, emang gak ada lagi suara selain daripada lu. Paling cakep mas suaranya. Kita bangga.
apabila kamu mengimami makmum itu falyukhafif, maka berilah keringanan. Kita sholat berjamaah. Nah, kalau Bapak sholat berjamaah itu mau lama terserah, tapi kita tidak memperhatikan makmum yang di belakang kita. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Baqarah. Nah, itu baca surat Al-Baqarah yang panjangnya 286 ayat. Idza amma ahadukum falyukhaffif, apabila kamu menjadi imam maka ringankanlah sholatnya. Terkadang kita kan nggak lihat nih, apa aki-aki sholatnya udah gitu, jalan menuju sholat, jalan menuju masjid itu lama luar biasa. Kita memang nggak tahu tuh aki-aki kasihan. Makanya adalah kebijaksanaan kita lihat para orang tua. Mungkin orang tua itu telat, kemudian masuk barisan kepada shop kita saat sholat lagi berjamaah, maka ringankan sholatnya. Suatu ketika sahabat bacaannya Anas mulu, suatu ketika sahabat Nabi baca mulu, ya emang dia bisanya itu. Apa kata Nabi? Dia ini masuk surga lantaran surat yang dibaca. Dia masuk surga lantaran surat yang dibaca. Karena hobi saya paling suka Al-Kautsar. Karena saya dengar para penceramah itu dia ngasih amalan baca 1000 surat Al-Kautsar, insya Allah ketemu Nabi. Saya dawamin tuh. Asal sholat baca Al-Kautsar, asal sholat baca Al-Kautsar. Ibu baca lempengan, lagi tasbih, lagi zikir, baca Al-Kautsar 1000. Insya Allah mimpi nanti ketemu Nabi. Coba Bu, coba barangkali doa ibu diijabah, dosa ibu yang masih dikitan. Siapa tahu ibu lempengan, lagi wirid, baca Al-Kautsar. Tahu ayatnya Bu? 3 ayat doang cuma. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. 1000 tapi ya 1000. Nah, besok pas lempengan ada lebaran anak yatim. Kalau bisa undang anak yatim 100 orang. Baca sholawat tibil qulub. Insya Allah aman negeri. Baca 11 kali aja, gak usah banyak-banyak. Pan lempengan 100 anak yatim tuh. Ya, pas lempengan 100 anak yatim, kalau masing-masing satu baca 11 jumlahnya kali 100 orang, 11.000 pahalanya Bu. Allah punya ketentuan memberikan pahala kepada seseorang. Itu maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai para nabi-nabi terdahulu kalah amalannya sama kita. Luar biasa umatnya Rasulullah SAW. Karena mereka tuba liman jarani wa aman Nabi. Dia beruntung bisa melihat Nabi, duduk bareng Nabi, makan bareng Nabi, kongko sama Nabi. Tapi summa tuba liman lam jarani wa aman Nabi. Sangat beruntung Bu. Ibu belum pernah lihat Nabi, Bapak belum pernah lihat Nabi, apalagi yang ngomong belum pernah lihat Nabi. Itu beriman kepada Nabi sangat beruntung. Pas lempengan baca 11.000 ya, dengan catatan kumpulin 100 anak yatim, baca tibil qulub, aman negara kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa amma munaziati
iman kita tipis, Bu. Pak, iman kita tipis. Tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat menyelamatkan kita. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan hisabnya, amalnya seseorang, ditentukannya seorang hamba masuk surga dan neraka. Seorang neraka ini ada baca ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, itu selama 1000 tahun. Lempengan malaikat Jibril dengar di neraka ada yang baca ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan. Kasihan banget seorang hamba masuk surga, masuk neraka. Ya udah, ampun ya Allah, tolong saya ya Allah. Habib datang, ya ahlan wa sahlan wa marhaban. Guru kita Habib Abdul Rahman bin Syekh Jibril Mata'amallah bintul hajat. Insyaallah ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Bu, stop sampai sini ya. Saya malu sama guru saya. Ya, saya ilmunya